Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayyuhatullah wa talibat. Kaifa halukum jami'an? Khair, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengembangan RPP Bahasa Arab. Setelah kita kemarin membahas terkait pengembangan silabus, nah karena silabus ini pasti pasangannya adalah RPP, atau dengan kata lain RPP merupakan pengembangan dari silabus. Jadi setiap pertemuan ini idealnya seorang guru itu harus membuat sebuah RPP. Mengapa demikian? Nah, agar pembelajaran ini lebih terarah. Guru itu maunya ngapain di dalam kelas? Nah, ini semua tercantum atau termaktub dalam bangunan RPP. Baik, kita masuk pada pengertian ya. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. Tapi idealnya RPP ini ya untuk satu pertemuan biar lebih efektif. Jadi langkah-langkahnya kita itu mau ngapain aja sebagai guru di dalam kelas. Nah, itu semua ada di dalam RPP. Misalnya kegiatan intinya apa, kemudian kegiatan akhirnya seperti apa. Nah, ini semua nanti tercantum dalam yang namanya RPP. RPP merupakan pengembangan dari silabus. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal. RPP ini memang pengembangan dari silabus. Tujuannya apa? Kegiatan pembelajaran lebih terarah untuk mencapai KD atau kompetensi dasar yang ada. Jadi KD ini ada di dalam silabus yang kemudian nanti dimasukkan ke dalam RPP. Nanti tinggal ditetapkan indikatornya itu apa. Kemudian kita mau membuat kegiatannya seperti apa, media kita apa, materi kita apa, nanti semuanya ini ada di dalam RPP. Kemudian urgensi dari RPP, urgensi ini pentingnya ya. RPP itu pentingnya untuk apa saja? Pertama, sebagai pedoman kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran istimewa, itu tujuannya apa? Siswa mampu menguasai mufrodat. Kemudian sebagai pedoman kerja guru dan peserta didik. Jadi langkahnya guru itu mau apa kepada peserta didiknya dan peserta didik itu harus bagaimana, ini diatur dalam sebuah RPP. Kemudian sebagai alat ukur sejauh mana efektivitas kegiatan pembelajaran, karena di dalam RPP ini memuat penilaian. Nanti ada penjabaran dari penilaian juga. Dan yang terakhir ya ini mengefisiensi waktu, tenaga, sarana, dan biaya. Adapun langkah-langkah pengembangan RPP, yang pertama adalah mengkaji silabusnya. Nah, jadi silabus ini kita lihat dulu, kita cermati. Kemudian yang kedua, kita tulis SK dan KD yang ada dari silabus tersebut. Setelah SK dan KD kita masukkan dalam bangunan RPP, kemudian kita tentukan indikatornya. Jadi indikator dari SK dan KD tersebut itu apa? Maunya itu kemana? Nah, itu nanti ada dimasukkan di indikator. Yang kemudian yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, tujuannya ini apa? Kegiatan pembelajaran misalnya istimewa. Tujuannya apa? Nah, ini nanti sesuaikan saja. Kemudian, identifikasi materi dan metode pembelajaran yang sesuai. Materinya apa? Nah, istimewa misalnya, materinya apa? Ta'aruf. Dengan metode pembelajaran yang sesuai, metodenya misalnya apa? Nah, itu nanti tinggal disesuaikan dengan kegiatan pembelajarannya. Atau kalau dalam bahasa Arab bisa disesuaikan dengan maharofnya. Kemudian, silahkan tulis pengembangan kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan awal, mulai dari guru masuk kelas, kemudian kegiatan inti masuk pada materinya. Jadi materinya apa hari itu ya, dan akhir ya, ini kegiatan penutup. Kemudian menentukan alokasi waktu. Waktunya ini berapa? Misalnya 2 jam pelajaran.
Atau misalnya untuk pertemuan selanjutnya juga bisa ya, tapi idealnya ya memang satu pertemuan itu satu RPP. Menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajarnya dari mana? Bisa dari buku paket, bisa dari LKS, bisa dari internet, bisa dari kamus ya, karena kita bahasa Arab. Kemudian penjabaran jenis penilaian. Jenis penilaiannya apa? Ini penilaiannya ini formatif atau sumatif. Nah, ini nanti kan perlu penilaian. Nah, ini ya, baik kita masuk pada contoh RPP. Nah, seperti ini. Ini saya ambil RPP KTSP. Jadi seperti ini ya. Nah, ini judulnya di RPP ini membahas madrasah. Madrasah ini dalam maharoh kalam atau maharoh berbicara. Standar kompetensinya apa? Nah, ini loh. Ini standar kompetensi ini dan kompetensi dasar ini yang diambil dari silabus. Kemudian menentukan indikatornya. Nah, indikator ini yang merumuskan si guru itu sendiri. Nah, ambilnya dari mana? Nah, ini kan pengembangan dari SK dan KD. Kemudian tujuan pembelajarannya juga harus dibuat. Materinya apa? Tadi temanya kan tentang madrasah. Nah, tentang madrasah ini berupa hiwar ya, hiwar. Seperti ini ya, strateginya apa? Pendekatannya peragaan atau performan. Model pembelajarannya teori, tipe artikulasi. Metode pembelajarannya dialog berpasangan. Nah, jadi langkah-langkah kegiatan pembelajarannya ini kelihatan di sini ya. Yang pertama yakni kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal. Mulai dari guru, ini ya, guru mengucapkan salam. Kemudian siswa menjawab salam. Kegiatan belajarnya gimana? Nah, ini ya. Guru membangun motivasi, mengabsen siswa yang hadir, menyampaikan tujuan pembelajaran, membagi kelompok menjadi satu pasang dialog. Kemudian kegiatan intinya apa? Kegiatan intinya ini berupa eksplorasi. Nah, meminta siswa duduk berdampingan dengan pasangan dialognya. Misalnya karena tadi ini hiwarnya tentang madrasah. Elaborasinya, yaitu guru memberikan contoh hiwar yang benar. Kemudian konfirmasi, menyampaikan hasil diskusi. Dan ini kegiatan akhirnya, yakni membuat kesimpulan bersama-sama terkait dengan hiwar. Memberikan tugas rumah yang dikerjakan, yaitu latihan seputar materi hiwar. Nah, tapi dengan catatan ya, tugas rumah ini tidak boleh tugas yang memberatkan peserta didik. Jadi tugasnya ini harus berupa tugas yang ringan-ringan saja, sekiranya peserta didik itu antusias ketika mengikuti mata pelajaran bahasa Arab. Jadi tidak perlu tugas yang terlalu berat, hiwarnya ini terlalu menggunakan mufradat yang muluk-muluk, nggak perlu itu ya. Nah, kemudian ya sumber belajar ini tadi. Nah, sumber belajar ini bisa menggunakan alat pembelajaran, kamus, alat peraga. Atau ini kan menggunakan buku ya, bukunya karangan Pak Darsono ini, Fasih Berbahasa Arab 1 untuk kelas 7 ya, MTS. Kemudian penilaiannya melafalkan materi hiwar dengan intonasi yang benar. Ini non-tes. Bentuk instrumen pengamatan. Kemudian mendemonstrasikan materi hiwar tentang madrasah secara berpasangan. Nah, ini tes ya, tes lisan. Kemudian mengungkapkan kandungan gagasan dalam teks hiwar dengan berbahasa sederhana atau non-tes. Ini berupa observasi terhadap partisipasi siswa. Aspek yang dinilai apa saja? Nah, misalnya nih. Nah, ini nama-namanya ya. Ketepatan 9, kejelasan, intonasi. Nah, ini pensekoran ini juga yang menentukan ini guru. Nah, baik ya. Nah, itu materi terkait pengembangan RPP Bahasa Arab. Jadi intinya apa? RPP merupakan penjabaran dari
silabus atau pengembangan silabus. Nah, dari silabus SK dan KD-nya kemudian dikembangkan ke dalam RPP. Selanjutnya dari RPP tersebut ditentukan indikatornya apa saja sampai pada penilaian yang ingin dicapai pada materi tersebut. Seperti itu ya. Jadi harapannya seorang guru itu memang harus mengembangkan RPP-nya sendiri. Jadi tidak hanya kita ambil dari internet ya, kemudian nanti kita revisi dengan materi kita, enggak seperti itu. Harapannya guru itu memang mengembangkan RPP secara mandiri. Jadi nanti kelihatan ya bagaimana cara mengajarnya, bagaimana penilaiannya. Dan RPP ini yang enggak harus kita sebagai guru itu saklek atau harus berpacu pada RPP saja ya. Nanti silahkan dikembangkan. Karena misalnya kita di RPP seperti ini, tapi kenyataannya realitasnya agak berbeda. Jadi nggak apa-apa dikembangkan sesuai dengan realita yang ada atau kondisi yang ada saat itu. Demikian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.